Ya, jadi yang menjadi dasar bahan sermon kita yaitu diambil dari kitab 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang 26. Oke, Abang Kakak saya bacakan ya Abang Kakak kepada kita. Kita ikuti teksnya dalam hati kita masing-masing. Terdengar ya Abang Kakak ya? Suaraku ya? Oke. Begini firman Tuhan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Abang kakak yang dikasih Yesus Kristus, tentu kita sudah tahu tentang surat Timotius. Ya, ini surat Timotius bisa dikatakan tentang nats kita pada hari ini adalah berbicara tentang surat Timotius. Jadi surat Timotius abang kakak, surat ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus. Ya, surat yang dituliskan oleh Paulus yang ditujukan kepada Timotius, yang dimana sebagai anak rohaninya, bisa dikatakan anak rohaninya ya, yang memimpin jemaat, yang dimana jemaat yang dipimpin adalah pada saat itu bisa dikatakan jemaat Efesus, dan pada saat itu, pada saat dia memimpin bisa dikatakan dia adalah masih dikategorikan masih muda, ya. Nah, sekali lagi abang kakak, dituliskan oleh Paulus, ditujukan kepada Timotius, yang dimana dia memimpin jemaat dan konteksnya dia masih muda. Dan bisa dikatakan abang kakak, surat ini berisikan nasihat, bimbingan, ajaran yang ditujukan kepada si Timotius. Ya, jadi di dalam surat ini ada nasihat, ada ajaran, ada bimbingan yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Terlebih di konteks dia masih mudanya ya, supaya dia bisa dikatakan menjadi hamba yang betul, hamba yang benar, baik, dan hamba yang dapat diteladani ya. Sekalipun abang kakak, sekalipun ya, sekalipun dia masih muda. Jadi tidak bisa orang memandang dia nantinya dengan konteks surat Timotius ini, sehingga orang tidak bisa memandang dia dengan rendah, memandang dia dengan sebelah mata, ya. Dan salah satunya lah abang kakak tentang teks kita ini, yaitu berisi tentang ajaran, berisi tentang nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius di tengah-tengah konteks banyak pengajar-pengajar palsu. Abang kakak ya, ini nasihat yang disampaikan supaya dia jangan gegabah, supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa, supaya dia tidak jadi batu sandungan di tengah-tengah konteks jemaat yang dia pimpin. Jadi nasihatnya apa bang kakak? Nasihatnya adalah karena dia masih bisa dikategorikan muda abang kakak, karena kalau berbicara tentang kategori muda ini masih terbawa-bawa yang namanya jiwa muda bang kakak. Salah satunya berbicara tentang nafsu orang muda. Nafsu orang muda apa yang dikatakan di sini abang kakak? Karena berbicara konteks ini adalah di sini konteksnya adalah pengajar-pengajar palsu yang harus diperhadapkan ke abang kakak. Ya, dia diperhadapkan dengan pengajar-pengajar palsu, dengan ajaran-ajaran palsu. Jadi kalau mengikuti masa mudanya dengan dia
materi yang diterima atau firman Tuhan yang diterima, ajaran yang diterima dari Paulus, ya, bapak rohaninya bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kalau mengikuti masa mudanya, kemudaannya, dia akan marah. Ya, dia akan marah. Dia akan murka melawan yang namanya pengajar-pengajar palsu itu. Tapi dinasihatkan oleh Paulus. Bukan seperti itu konteksnya. Dikatakan Paulus. Tapi dikatakan Paulus, jauhilah nafsu orang muda. Artinya abang kakak, jangan murka. Menghadapi yang namanya pengajar-pengajar palsu itu. Jangan murka, jangan marah. Tapi tunjukkanlah dengan konteks yang namanya sikap, perbuatan. Perbuatan yang apa? Perbuatan itulah dengan ayat kata-kata selanjutnya, yaitu dengan konteks keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Itu yang harus dihidupkan, bukan dengan murka melawan yang namanya pengajar-pengajar palsu itu, ajaran-ajaran yang nggak jelas itu, tapi dengan konteks menghidupkan yang namanya keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Dan dilanjutkan lagi sama kakak, bahwasanya dikatakan kalau seorang hamba itu status dia sebagai hamba, dia itu tidak bisa bertengkar. Hamba tidak boleh bertengkar. Itu semakin tegas menyatakan bahwasanya hamba itu nggak bisa marah, murka. Nah, tapi dengan konteks dia harus menuntun dengan baik. Ya, dikatakan dengan lemah lembut mengajarkannya. Ya, dengan sabar, bahkan sabar abang kakak. Jadi memang begitu abang kakak, dengan konteks melawan orang-orang yang tidak baik, atau orang yang kadang-kadang yang mau mempermasalahkan kita, mau ibaratnya memperdebat istilahnya apa yang benar, misalnya ya kakak ya, memperdebat apa yang benar. Kadang-kadang kita terpancing emosi bang kakak, tapi sebenarnya yang mau dikatakan teks ini, cara melawan yang benar adalah bukan dengan marah, bukan dengan murka, tapi dengan tindakan, ya, keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Itu yang perlu dihidupkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, terlebih sebagai hamba. Abang kakak, kembali lagi, ini udah pernah saya katakan, setiap orang Kristen itulah dapat dikatakan hamba. Hamba itu bukan pendeta, bukan hanya pendeta saja, bukan hanya yang berstatus tohonan, tapi semua. Kakak PDR pun, abang kakak PDR bisa dikatakan sebagai hamba. Karena itu kakak, tugas kita adalah menuntun orang yang bebal, orang yang bandal, orang yang nakal, mungkin bisa dikatakan, itu dengan betul-betul penuh dengan kesabaran, ya, dengan lemah lembut, bukan dengan kemurkaan. Abang kakak, itu yang disampaikan firman Tuhan ini. Karena bisa dikatakan melalui firman Tuhan ini bisa dikatakan seperti ini abang kakak tadi ya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Artinya kita diberi tanggung jawab untuk membuat orang bertobat dengan konteks bisa dikatakan cara pengajaran kita yang lembut tadi, yang sabar tadi, bukan dengan kemurkaan. Itu yang mau disampaikan kepada kita abang kakak. Terlebih kepada abang kakak untuk menuntun adik-adik. Walaupun kita jumpai mungkin adik-adik kita yang bisa dikatakan bandal, nakal, ya, tapi kita dituntun untuk mengajar dengan konteks kesabaran, kelemah lembutan. Tidak perlu yang namanya abang kakak marah sampai marah berlebihan ya kakak ya. Kalau marah untuk sekedar saja yang mengingatkan, mendisiplinkan, itu sah. Tapi kalau untuk sampai menghakimi, mematikan karakter, itu tidak boleh. Itu yang mau dipanggil firman Tuhan ini kepada kita abang kakak. Ya, itulah singkatnya abang kakak gambaran tentang teks firman Tuhan ini. Saya kembalikan lagi kepada kakak moderator untuk kita kembangkan melalui diskusi kita. Oke, baik. Terima kasih banyak, Amang, untuk penyampaiannya. Oke, kita akan membuka pertanyaan gitu ya. Untuk termin pertama, kita buka 3 pertanyaan dulu ya, Kakak Bang. Mungkin siapa dulu yang mau bertanya? Halo? Mungkin lagi ini nih, lagi nyoret-nyoret pertanyaannya nih. Kayaknya kelihatan semua pada nunduk. Oke, kita kasih waktu 5 detik.
untuk menyelesaikan coret-coretan pertanyaannya. Jum kakakku. Bang Roni itu biasanya bertanya loh. Yang paling pertama biasanya dia itu. Iya nih, Bara nih. Tanya lah Bang Roni. Oke deh, Amang, Oke, Bang Ron. yang mau bertanya, pertanyaan saya bingung sebenarnya dari ayat 22 dan 23 ini. Hindarilah, jauhkanlah dari nafsu orang muda. Sedangkan bagi mereka, mereka masih muda remaja. Mereka kan berpikiran ya fun, happy. Yang tahu itu kan mungkin kita orang tua. Hindarilah kita bilang. Tapi mereka namanya ya nafsu muda, ya kan mereka harus menjalani dulu masa-masa remaja mereka, masa-masa nakal. Sedangkan kita sudah langsung mengkat unang songonon, seperti itu, Ama. Jadi agak gimana ya, makanya di sini ini ketika mereka akan ada remaja kita yang termasuk di pola pikirnya sih matang, tetapi dia malah dijauhi, diledekin. Sok tua lu, sok apa lu, apa ya istilahnya, malah menjudge dia, selalu diledekin. Terus terang saya bilang namanya sih Stephen. Stephen itu kan langsung orangnya pola pikirnya gimana. Tapi itu saya dengar sendiri teman-temannya itu langsung meledek dia. Sok tua lu, sok apa lu, nasihatin lu. Nah, jadi hal-hal seperti itu bagi mereka, ya mungkin itu dunia mereka nanti sebenarnya berdasarkan pola fase mereka nanti dewasa, mereka akan berubah. Seperti itu, Amang. Karena nggak bakalan mereka seperti itu, ada prosesnya sebenarnya. Itu bagaimana, Amang? Sehingga kita bisa masuk untuk benar-benar begini loh, yang bisa kita arahan kepada remaja, Amang. Mulai, Teh. Oke, langsung dijawab aja kali ya, Amang ya, biar kakak Bang yang lain Oke, mungkin oke, ya. lagi menyiapkan pertanyaannya. Silakan, Amang. Ya, jadi memang bukan di konteks anak-anak remaja saja kita jumpai gitu, Bang Kakak ya. Di konteks orang tua pun ketika seseorang itu benar banyak juga orang yang nggak suka kayaknya. Ya, nah, ada yang bilang perasa kodo nasi tong istilahnya gitu. Padahal udah benar dia kan gitu kan. Baru ada bahkan gini orang yang rajin gereja nanti misalnya gitu rajin kali dia ke gereja ada bahkan cemooh yang keluar. Kalau kodo orang yang tusur gue ya ke. Nah, bidang doa kayak kan banyak kayak gitu kadang-kadang nggak ngerti kita nengok karakter manusia ini kan gitu kan. Padahal dia orang percaya. Tapi ada aja muncul kayak gitu abang kakak. Sedangkan kami anak STT bahkan ada kayak gitu. Waktu masa kuliah ada yang rajin kali, rajin misalnya dia belajar, ya. Oh, kalau yang mau tamat itu ya, kami nggak tamat lah ya berarti ya. Padahal dia baik yang dilakukan. Nah, aneh-aneh ada aja kayak gitu orang-orang kayak gitu. Tapi yang mau saya katakan apa enggak sebagai kita PDR, ya memang kadang-kadang apalagi anak remaja bisa dikatakan kayak gitu, bisa dikatakan labil ya ketika dia disinggung kawannya seperti itu, kau sok suci, kau sok apa gitu, sok paling benar, bisa juga goyah, bisa juga goyah apa enggak. Makanya di situ peran kita untuk meneguhkan, menguatkan, kita menyampaikan apapun yang namanya. Kalau kita ada goncangan seperti itu, ketika dia sosok udah benar, tetap lakukan yang benar. Iya, jangan mau digoyangkan. Walaupun ada perkataan-perkataan seperti tadi, sok benar kau, sok kau yang paling betul, sok paling hebat, seperti itu ya, sok paling suci, sok paling anak rohani. Yang perlu kita katakan sama kakak, tetap teguh. Itu yang paling inti. Jangan sampai menggoyangkan iman dia. Ya, jangan menjadi dia down, menjadi dia membuat dia enggak berat-berat. Kalau memang ininya dihindari aku, ya lebih bagus gue aku seperti orang yang benar. Apalagi seperti ini kak, anak konteks remaja. Misalnya gini, anak remaja kan kalau misalnya ada juga yang udah remaja ini merokok ya, merokok ya konteksnya ya. Ya, merokoklah dia misalnya. Dia ada beberapa orang merokok, dia mengingatkan jangan merokok kalian katanya kan gitu kan. Nggak bagus merokok.
Apa yang bilang kawan-kawannya kan? Kau sok benar kau sok hebat kau kan gitu kan, mau gitu kan? Nah, akhirnya dia merasa minder. Tapi yang perlu kita sampaikan abang kakak, tetaplah setia, istilahnya tetaplah kuat walaupun memang kadang-kadang yang benar itu banyak orang nggak menerima. Tapi abang kakak yang paling penting itu dari konteks firman Tuhan ini, penyampaian yang benar, teladan yang benar itu adalah dari karakternya. Bukan nggak perlu penyampaian. Itu yang mau disampaikan si Paulus kepada Timotius. Makanya dia bilang si Timotius ini konteksnya kan marahnya. Jangan marah kan karena orang muda ini kan nafsunya khusus nafsu untuk marah abang kakak cepat. Makanya dibilang si Paulus untuk menasihatkan orang yang jugul, orang yang bandel, orang yang di sini konteksnya pengajar palsu itu nggak perlu kok dengan yang namanya perdebatan-perdebatan, cekcok-cekcok, soal-soal tadi katanya kan gitu kan, soal-soal yang dicari, nggak perlu itu kau lakukan. Yang perlu kau lakukan adalah tindakanmu, perbuatanmu, keadilan yang kata tadi situ, kejarlah keadilan, kesetiaan itu yang dilihat orang. Ketika nanti dia lihat kita lakukan yang benar, apalagi anak-anak remaja lakukan di mana orang lain akan sadar. Makanya bisa diginikan abang kakak dikatakan membuat orang benar itu bukan bukan hanya sebatas perkataan, bukan. Tapi membuat orang benar itu perlu menunjukkan konteks yang benar. Nah, makanya orang tua yang benar abang kakak ketika mengingatkan anaknya, jangan merokok kau. Orang tua harus mampu. Dia tidak merokok. Jangan pula mengingatkan jangan merokok, dia merokok. Ya anaknya bingung. Nah, makanya tindakan yang benar adalah, nasihat yang benar adalah ketika menunjukkan yang namanya karakter yang benar. Itu Abang Ron ya. Oke, Mang. Oke. Udah oke, Bang Ron? Atau masih ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaannya Bang Ron tadi? Jadi bagi kita kasih masuk nih caranya masuk untuk menjelaskan ayat ini kepada remaja, apa dulu yang kita sampaikan nama? Oke. Kan nggak mungkin kita bilang anak muda harus begini-begini. Mereka cuma bengong doang nanti istilahnya ya mungkin PDR jadi ngecap gitu ya Mang. Tapi istilahnya kita menarik apa sih cara kita untuk menarik mereka untuk kasus ini gitu loh. Oke. Apa pengantar gitu Bang ya? Iya, jadi tadi kan gini, makanya kita harus tahu juga dulu latar belakangnya Bang Kakak. Supaya tahu kita mengarahkan kemana firman ini kita bawakan, kan gitu kan. Makanya tadi aku bilang, latar belakangnya itu apa? Karena latar belakangnya berbicara tentang tadi di sini si Paulus menuliskan surat konteksnya masih muda siapa? Si Timotius ya. Itu yang perlu kita sampaikan dulu, kita ketahui Bang Kakak. Jadi Timotius muda tentu masih dia terbawa sebenarnya dengan suasana kepemudaan dia, darah muda lah bisa dikatakan kan gitu kan. Nah, kalau darah muda ini sering dia marah kan gitu kan, sering terbawa emosi sebenarnya. Ah, jadi supaya sebagai status hamba, nggak boleh sebenarnya dia emosi, nggak boleh bertengkar, apalagi bertengkar tadi bilang bahasanya ya. Jadi harus menunjukkan yang namanya firman Tuhan. Yang perlu kita sampaikan adalah Kak, yang paling intinya nantinya adalah untuk menciptakan orang yang lain yang nakal. Inilah untuk atau menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang-orang anak-anak yang lain, anak-anak remaja yang lain, bukan dengan perkataan semata, ya, tapi dengan tindakan nyata. Itu kupikir Bang Roni, pengantar yang cocok Bang Roni, untuk menobatkan, untuk mengajari, untuk membuat orang anak-anak atau anak-anak remaja yang nakal, ya, bukan dengan perkataan semata, tapi dengan tindakan nyata. Itu dia Bang, kesimpulannya Bang, yang kupikir yang perlu kita ketahui Bang. Sehingga kita bisalah kupikir mengembangkannya ya. Jadi adik-adik yang lain, adik-adik remaja bisa rupanya menjadi teladan abang kakak ya. Tapi teladan yang paling nyata itu bukan perkataan. Bukan hanya sebatas perkataan. Kalau perkataan gampangnya orang membilang, kau jangan kayak gini, jangan merokok, kau jangan kayak gini. Bisa. Tapi yang paling nyata itu adalah dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Itu paling inti Bang Ron.
Dan itu yang perlu kita sampaikan Abang Ron ya. Teladanlah kita buktikan. Ya Kak ya. Oke. Oke. Siap. Terima kasih Baron, terima kasih Amang. Eh, sebelum kakak yang lain, saya ada pertanyaan Amang. Ini di ayat 23 sih Amang. Hindarilah soal-soal yang dicari gitu. Jadi kalau kita tuh lagi menjelaskan ke adik-adik remaja, terutama yang masih kelas 7 gitu ya Amang, justru yang paling sering kita hadapin itu adalah pertanyaan-pertanyaan mereka yang sering sekali tuh out of the box gitu. Di tengah dunia yang sekarang informasinya itu gampang banget dicari ya, terutama di internet, sehingga tuh justru mereka itu tertarik pada pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh nggak pernah terpikir sebelumnya gitu, dan bahkan mungkin mereka juga bercerita mereka mendapatkan pertanyaan itu dari teman-teman mereka gitu. Nah, kira-kira di ayat 23 ini soal-soal seperti apakah yang dimaksud Amang, dan bagaimana sebenarnya baiknya kita menyikapi hal-hal seperti ini gitu ketika pertanyaan-pertanyaan itu tuh eh, agak sulit buat kita jawab gitu, out of the box gitu Amang. Masih mute Amang. Ayat yang 23 Kak. Iya. Iya, jadi di sini sekali lagi Abang Kakak, yang dimaksudkan si Paulus di sini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari ya. Baru yang bodoh dan tidak layak. Jadi memang pengajar palsu itu selalu mencari-cari soal Abang Kakak. Yang kita ketahui. Jadi di sini soalnya itu berbicara tentang ajaran, ajaran yang berseberangan, yang diterima atau yang diketahui oleh Timotius. Jadi dibilang si Paulus gini Abang Kakak, daripada memperdebatkan itu, ajaran-ajaran yang disampaikan pengajar-pengajar palsu, udah hindari aja itu. Karena itu orang itu hanya mau mencari soal-soal, persoalan-persoalan. Daripada kau mengapai apa bahasanya, ibaratnya meneladeni, lebih bagus kau melakukan pemberitaan Injil daripada meladeni. Itu maksudnya itu Kak, yang soal-soal di sini Kak. Makanya dikatakan si Paulus, hindari aja itu. Gak usah kau ladeni. Itu Kak. Tapi kalau yang kayak yang apa? Kalau konteks adik-adik, karena kan adik-adik kan gini. Orang itu bukan mau menyampaikan ajaran. Bukan, tapi memang mereka ingin pengetahuan ajaran. Kalau adik-adik remaja kan gitu kan. Mereka kan ingin, kalau bertanya, konteks mereka bertanya, bukan mau menyampaikan ajaran kepada kakak PDR. Betul tidak? Kan tidak menyampaikan kan, karena orang itu basic mereka kan ajaran kan nggak, belum istilahnya nggak kuat, belum banyak tahu kan gitu kan. Artinya mereka dalam konteks bertanya, artinya ya kita harus meneladeni ya bang kakak sebagai PDR abang kakak sekalian. Jadi tugas tanggung jawab abang kakak itu untuk menyampaikan misalnya pertanyaan yang mereka sampaikan, jangan menghindari. Nah itu dia. Nah, ya memang mungkin ya kayak tadi kan kak, out of the box kakak bilang, ya apapun ceritanya out of the box itu mau kayak mana pun pertanyaan harus tetap kita, siapapun harus kita jawab juga kan gitu kan. Kita usahakan untuk menjawabnya. Yaitu apa kak ya? Yang bisa saya sampaikan kak. Oke, siap. Terima kasih Amang. Oke, balik lagi kakak abang PDR lainnya yang mau bertanya. Tadi Kak Ratna mau nanya katanya. Gimana Kak Retna? Belum dulu, Kak. Nah, tuh Kak DT tuh ada tuh. Oh, iya. Iya Kak, silakan Kak. Ya, makasih Kak. Horas Amang. Amang, Harus kak. terkait dengan materi kita hari ini, yang mau saya tanyakan adalah ketika dalam hal menyatakan kebenaran ya, Mang ya. Kadang kebenaran itu kan relatif ya. Saya benar, tapi mungkin dianggap yang lain belum tentu benar gitu, Mang ya. Nah, yang mau saya tanya, bagaimana bijaksananya kita supaya tidak terjadi pertengkaran, kan sering ya ketika Iya, kita pengennya menyatakan kebenaran supaya kawan kita mengerti, tapi ternyata ditangkapnya malah nggak benar gitu Amang ya. Yang saya pikir gini Amang,
terkadang untuk menghindari pertengkaran atau perdebatan, kita sering tidak menyatakan apa yang benar gitu. Saking takut kalau kita takut ada pertengkaran gitu emangnya. Padahal kan Tuhan menyuruh kita untuk mengatakan kebenaran sebenarnya emangnya. Persoalan ditanggapi seperti apa itu persoalan lain gitu ya. Apakah karena untuk menghindari pertengkaran kita jadi tidak menyatakan kebenaran gitu, Amang? Seperti kata Amang bilang tadi, menghindari seperti itu ya. Apakah kita harus menghindari menyatakan kebenaran supaya tidak bertengkar gitu, Amang ya? Karena sering ya kita dalam perdebatan dan akhirnya timbul seperti itu. Bijaksananya seperti apa ya, Amang? Melihat ya? Oke. Bisa saya jawab Abang Kakak? Bisa, Mang. Langsung aja. Ya. Silakan. Ya, jadi memang Abang Kakak yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita ya. Terkadang kita menyampaikan yang benar mau jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Makanya dapat disimpulkan yang disimpulkan Kak Diana tadi, kebenaran itu relatif, jadi seperti akan relatif sebenarnya nggak relatif kalau menurut Kak. Ya kalau yang namanya kebenaran itu dia harus rujukannya adalah firman Tuhan. Itu patokannya. Tapi memang manusia yang selalu mempresentasikannya menjadi relatif, ya Kak ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kadang-kadang itu yang membuat orang takut menyampaikan kebenaran terkadang, ya Kak ya. Nah, terkadang. Tapi begini Abang Kakak, yang perlu kita ketahui bagaimana ketika menyampaikan kebenaran itu yang pas. Menurut saya seperti ini Abang Kakak ya. Menyampaikan yang benar itu perlu dengan bijaksana memang. Nah, sampaikanlah kebenaran itu dengan suasana yang benar dan tujuan yang benar. Itu yang perlu kakakku. Sekali lagi Abang Kakak ya, menyampaikan yang benar dengan suasana yang benar dan tujuan yang benar. Kenapa saya katakan suasana yang benar? Kadang-kadang gini Abang Kakak, ada memang kita harus memang jeli melihat, ada kadang-kadang kita menyampaikan yang benar itu suasananya nggak pas. Itu bisa jadi fatal. Misalnya dia kita lihat salah. Kayak mana kita menyampaikan kebenaran itu sama dia? Perlu dengan suasana yang benar. Cari suasananya. Kapan kita bisa menyampaikan benar itu? Kapan momen yang pas itu kita sampaikan? Bukan berarti kalau kita mengundur menyampaikan kebenaran, bukan berarti kita nggak menyampaikan kebenaran. Tidak. Tapi cari suasana yang benar. Baru dengan tujuan yang benar apa kakak? Karena ada orang menyampaikan kebenaran bukan dengan tujuan yang benar. Kenapa saya katakan gitu? Karena ada orang abang kakak menyampaikan kebenaran supaya menjatuhkan orang. Pernah nggak gitu orang abang kakak melihat gitu? Di tengah-tengah punguan misalnya, di tengah-tengah perkumpulan, ya dia sampaikan kebenaran. Dia lihat ini, dia lihat celah ini kau apanya ini. Salah satu anggota misalnya di tengah-tengah punguan. Kapan kau salah kau? Kok salah kau kubum kau? Nah, artinya enggak pas lagi tujuannya. Makanya ada dikatakan dia menyampaikan kebenaran karena dia merasa benar. Artinya itu merasa benar itu karena tadi tujuannya itu salah. Nah, inilah abang kakak yang menengok-nengok kesalahan orang lain. Nah, makanya sekali lagi kita boleh kak abang kakak, kita memang tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, tapi harus tepat abang kakakku. Sampaikanlah kebenaran dengan suasana yang dengan bijak, yaitu dengan suasana yang benar, dengan tujuan yang benar. Jangan pula kak kita sampaikan kebenaran karena kita supaya dilihat orang, ini kritis orang ini, orang benar dia menjunjung kebenaran. Baru tapi dengan konteks juga kita mau menjatuhkan orang lain, jangan abang kakakku. Itu yang salah kak, yang terjadi yang banyak terjadi kak ya. Jadi bijaklah kakakku ya. Kak Diana ya, Tambunan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Konteksnya sampaikan kebenaran dengan suasana yang benar, dengan tujuan yang benar. Ya, itu Kak Flora. Oke, baik. Terima kasih Kak DT, terima kasih Abang Calvin untuk jawabannya. Ada lagi Abang Kakak?
Halo? Oh, harus dipanggil ya. Gimana Kak Linda? Aku pengen kali manggil nama Kak Linda dari tadi. Amang, saya tergelitik dengan Amang bilang tadi. Saya setuju sih dengan Kak DT tadi, kebenaran secara manusia itu relatif. Karena ada orang bertekak dengan pola sisi dari mereka. Menurut satu orang sudah benar. Satu orang lagi mereka sudah benar. Karena dari sisi berbeda cara pandang mereka. Karena kalau yang benar-benar real itu di Alkitab adalah kalau engkau dibenarkan oleh Tuhan itu kebenaran. Seperti itu. Jadi terkadang ya kasus dalam misalnya di bidang dia masih di gereja sih terkadang kita mendengar sisi ini beda. Tapi menurut dia beda, yang ini beda lagi. Itu yang dibilang Kak DT tadi itu memang Iya, iya kebenaran Bang. itu Bisa aku relatif. tangkap Bang. Bisa aku tangkap Bang Ron. Mm-mm. Jadi saya masukkan gini ya Bang Kakak. Manusia yang membuat itu kebenaran itu menjadi relatif. Tapi sebenarnya kita nggak bisa katakan sebenarnya kebenaran itu mutlak kebenaran. Kalau berbicara tentang benar katanya, kebenaran itu mutlak. Apa rujukannya? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi makanya aku bilang tadi, memang itulah manusia yang membuat itu relatif. Jadi misalnya gini lah, misalnya udah mutlak dibilang apa? Jangan mencuri. Misalnya gini, misalnya ya firman Tuhan, jangan mencuri. Mencuri itu udah mutlak, itu kebenaran, ya. Tapi ada orang membuat juga itu nggak menjadi apa? Ada menjadi misalnya gini, ada menjadi nggak 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 mutlak itu menjadi kebenaran. Misalnya gini ya, artinya mereka anggap seperti ini. Ada misalnya tadi saya tonton apa berita, dia konteksnya seperti ini. Ada seorang pria, dia curi motor seorang pedagang sayur. Jadi dia curi motor ini Bang Ron, untuk kebutuhan istrinya yang mau melahirkan. Dia gade motor itu. Akhirnya ketahuan lah Bang Ron. Ya, ketahuan lah. Ketangkap lah dia. Udah dipenjara dia 2 bulan. Udah. Jadi bahkan ada orang yang kulihat komentar dari video itu Bang Kakak. Ada orang membenarkan. Makanya aku bilang tadi, relatif. Orang memandang jadi manusia membuat relatif itu. Tapi kalau yang sebenarnya tadi, kebenaran itu udah mutlak bahwasanya jangan mencuri itu kebenaran. Nah, kembali lagi manusia yang membuat relatif. Jadi aku nggak menentang Abang Ron ya. Artinya relatif menurut versi manusia. Manusia yang membuat relatif itu Bang Kakak. Tapi sekali lagi, yang namanya kebenaran itu mutlak. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu memang rujukannya adalah acuannya harus firman Tuhan. Ya, Bang Ronnya itu masuk ke Bang Ron. Ini bukan menentang aku, Bang Ron. Ya, silakan Kak Flora. Terima kasih Amang untuk penjelasannya. Tadi Kak Linda udah sempat open mic. Silahkan Kak. Iya, terima kasih, Amang Pendeta. Di sini saya mau menyoroti Paulus yang apa namanya dia sangat berbaik hati mau memilih seorang Ya, anak muda bernama Timotius ini yang adalah anak rohaninya, ya, sehingga Paulus ini merupakan mentornya Timotius, begitu ya. Eh, di sini suatu keberanian juga bagi Paulus sehingga dia mau menunjuk orang muda seperti Timotius ini untuk menjadi leader gitu ya. Dan ternyata banyak apa berbuah gitu ya. Jadi anak rohaninya ini eh, menjadi seseorang yang berhasil gitu ya, meski menjadi seseorang yang berhasil begitu. Yang saya mau apa namanya ambil pelajaran dari sini adalah bahwa ya, tidak apa yang diajarkan oleh Paulus untuk siap menjadi mentor anak muda dan membiarkan anak muda ini, Pak Timotius kalau nggak salah waktu itu umurnya berapa ya, 18 sampai 20 ya, ketika ya, dia menjadi rasul gitu ya. Yang saya mau katakan di sini bahwa anak muda zaman sekarang di gereja, terutama di HKBP, kurang diberi kesempatan untuk apa namanya berkembang begitu ya.
mungkin karena mentornya kurang atau mungkin memang mereka dianggap belum mampu gitu ya, atau mereka mungkin dianggap ah kamu ngerti apa sih mungkin begitu ya. Jadi apa namanya, kenapa gereja-gereja tidak terlalu apa ya, mengencourage anak-anak muda ini untuk lebih maju gitu ya di dalam bidang kerohanian gitu, sehingga yang muncul hanya orang-orang tua gitu ya untuk satu kasus-kasus tertentu begitu. Seperti itu Amang. Saya pikir kalau apalagi di gereja kita HKBP yang besar ini, makanya kalau kita baca sering terjadi perkelahian gitu ya. Ya meskipun itu berapa persen saja, tetapi mungkin karena itu prosentasi yang berkelahi itu adalah generasi tua gitu ya. Seandainya ini dalam pemikiran saya saja, seandainya yang usia tua itu menjadi mentor sehingga yang maju itu anak muda, mungkin mungkin perkelahian-perkelahian itu bisa diturunkan seperti itu ya, karena apa namanya, kalau menurut saya kalau anak muda sudah bergerak ya ya seperti Timotius inilah gitu ya, asalkan yang tua itu mau menjadi mentor gitu ya, tidak membiarkan begitu saja gitu ya. Itu sih kalau menurut saya Amang, apa nggak tahu apakah ini termasuk apa benar apa salah gitu Amang. Ama, saya jadi sebelum tanya jawaban Kak Linda, mau terlintas gini ya, Mang. Kita ingat kan, Amang, HKBP pernah Iya. dan saya pikir Pernah apa Kak yang jelas? yang zaman Iya, dulu, pernah Kenapa Kak? Nggak ini kan proses itu, Mang. proses kericuan lah. Udah tahu Pernah ricu. siapa tuh PWT sama Nababan Iya, itu ya. Nababan. Iya, Hai. terjadi konflik. Ya, grup PWT sama grup Nababan pasti menyimpan kebenaran masing-masing, Amang. Ya kan? Menganggap mereka benar ya, sehingga akhirnya mereka mau menyatakan kebenaran sampai akhirnya terjadi seperti itu. Secara konteks ayat ini kan itu udah salah gitu ya, Mang ya. Seharusnya istilahnya ini yang mau saya tanyakan tadi, apakah ketika kita menyatakan kebenaran selesai gitu, mau diterima atau nggak diterima udah nggak usah dipikirin, nggak usah istilahnya, nggak usah kita berharap bahwa lawan bicara kita itu menerima apa yang harus kita katakan gitu loh. Tapi kita harus menyatakan kebenaran, mengatakan gitu loh, Mang. Tapi tidak harus mengharapkan feedback atau lawan bicara kita itu setuju dengan kebenaran kita. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan takut menghindari atau jangan karena takut bertengkar, takut berbeda pendapat, jadi kita tidak berani mengatakan kebenaran gitu, Amang. Katakan kebenaran, tapi jangan terlalu berharap untuk kebenaran yang kita punya itu diterima juga sama dia gitu loh. Apalagi sampai kepada kericuhan dan pertengkaran. Menurut saya sih itu jangan sampai seperti itu gitu, Amang. Iya, betul, oke. Ya, jadi saya jawab langsung ya Kak ya. Ya, Pertama tadi Kak Linda. Ya, aku pikir tadi dari Kak Linda bisa lah menjadi referensi tambahannya. Referensi tambahan untuk memperkaya nanti penyampaian materi kepada anak-anak remaja ya, tentang dari pemimpin atau seniornya kan gitu kan. Yang dimana dicontohkan Kak Linda tadi, Paulus sebagai senior, junior adalah tuh Timotius ya. Itu bisa saja Kak terima. Tapi memang kita harus kembali lagi seperti ini kakakku. Saya harus menekankan kepada kita bang kakak ya biar nggak lari konteks. Karena kenapa kita yang dalam berkhotbah atau dalam PA harus ada yang namanya teksnya. Biar tetap berfokus dalam teks itu, kan gitu kan? Nah, kalau secara keseluruhan sah dia. Misalnya kita 2 Timotius. Di 2 Timotius itu berbicara tentang memang Paulus menasihati yang namanya
siapa si Timotius itu dia gambaran besarnya. Tapi kan kita harus merujuk kepada teksnya lagi. Nah, makanya kita harus fokus banyaknya ke dalam teks tadi. Makanya saya katakan tadi kakak, apa fokusnya? Fokusnya adalah supaya menjadi teladan. Ya, itu yang harus kita angkat. Tapi yang tadi kakak sampaikan nggak masalah, itu memperkaya nggak masalah ya kakak ya. Tapi jangan lari, jadi fokus kita nggak dapat. Ya, yang dimana si apa tadi si Timotius itu harus dia menjadi teladan dalam menghadapi yang namanya pengajar-pengajar palsu. Iya, itu yang pertama Bang Kakak ya. Yang kedua yang disampaikan oleh Kak Tambunan tadi Kak Diana, jadi memang betul Kak, yang kalau konteks HKBP konflik itu sebenarnya memang betul ada kebenaran-kebenaran yang dibawakan oleh PWT dan Zainab Baban, betul. Tapi ini lebih banyak sebenarnya Kak nafsu. Maaf ya, saya sampaikan nafsu. Kenapa saya katakan nafsu? Nafsu kekuasaan. Kan ini konflik ini terjadi waktu itu karena selesai sinodenya. Ya. Sinode HKBP di tahun 92. Ya, enggak yang waktu itu memang kalau dari apanya referensinya di situ masih menang siapa Zainab Baban. Tapi masih banyak yang enggak terterima, Abang Kakak. Itulah konfliknya sampai di tahun 98. Nah, keberatan artinya itu berbicara tentang nafsunya itu kakakku. Ya, bukan menyampaikan yang ini benar. Kalau dibawakan dua versi itu kita nggak tahu yang benar-benar, nggak jelas lah. Pastinya nggak ada benar lah di situ. Makanya terjadi konflik. Yang baru kakak sampaikan tadi, betul kita kakakku gini ya. Kita harus menyampaikan dalam hidup ini kita harus menyampaikan yang benar. Tapi kalau kita bilang gini, seperti kakak bilang tadi, kita nggak perlu tanggapan dia, itu salah lah artinya kalau menurutku. Kalau kita sampaikan dia salah, misalnya dia salah, kita sampaikan yang menyampaikan kebenaran. Kita nggak butuh tanggapan dia seperti kakak sampaikan. Itu menurutku apa juga kakakku. Salah juga ya, artinya kita di situ bukan unsur kalau cuma hanya menyampaikan kebenaran saja tanpa untuk dalam rangka dia membuat dia bertobat, itu salah menurutku. Iya. Makanya aku bilang tadi harus dengan bijak. Kalau misalnya artinya kita itu hanya memuaskan penyampaian yang benar saja, hanya sebatas di situ kita berpikir konteks tanggung jawab kita, bukan kakakku. Tapi dalam konteks menyampaikan yang benar, dia harus bertobat. Jangan pula tadi kita sampaikan yang benar, rupanya dia makin sakit hati, makin berdosa dia. Itu salah juga. Makanya aku bilang tadi, alangkah baiknya misalnya ada orang salah. Misalnya lah anak salah kakakku, anak ya. Misalnya konteks anak. Kalau bisa kita panggil dia. Jangan di depan abang kakaknya kalau bisa dinasihati, bukan dimarahi. Dinyatakan salah, jangan kalau bisa. Kalau dari ajaran psikologi ya, ada ajaran psikologi seperti itu. Alangkah baiknya dipanggil. Disampaikan dengan baik. Biar dia dapat terterima. Dan dia terima ketika gitu. Tapi kalau dengan konteks rame-rame dia dimarahi, itu salah. Dinyatakan kau salah, gak benar kau. Itu salahmu ini. Itu salah juga kakakku menurutku. Makanya aku bilang tadi, sampaikanlah kebenaran dengan suasana benar, dengan tujuan yang benar. Supaya dia pun menjadi benar. Nah itu kakakku ya, bukan hanya sebatas tugas tanggung jawab kita menyampaikan yang benar udah stop. Bukan. Tapi memang dengan rangka membimbing kakakku ya, menuntun. Ya, kupikir itu Kak Flora Parapat. Oke, siap. Terima kasih banyak Amang untuk penjelasannya. Masih adakah kakak abang yang masih mau bertanya? Dikasih kesempatan satu lagi lah ya, karena udah mau jam 9. Barangkali masih ada. Oke, sepertinya udah sepi, udah ditutup ya. Udah nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Kenapa Bang? Coba Kak Ratna, Kak Nia. Kak Ratna tadi udah. Kak Nia mungkin?
Kak Nia, Kak Clarissa. Karena baru siap apa itu pasca remaja itu. Jadi Jadi kenapa, langsung ya. Bang? Biar Karena banyak. baru meriah kali kemarin. Kak Valentina, Kak Valen. Kak Rina, udah nggak ada nih kayaknya. Kak Nia, Kak El, Kak Kalisa, Kak Devi, yang ada. Udah nggak ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya, Amang. Mungkin kalau saya mau menyampaikan dari secara pribadi dulu aja kali ya, Amang ya. Yang paling dipelajari hari ini adalah yaitu ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, memang fokusnya kita adalah memberikan teladan gitu ya kepada orang-orang Iya. yang nantinya akan menerima firman Tuhan itu gitu. Terutama kita sebagai hamba Tuhan, ya kita tunjukkanlah teladan mulai dari ramah terhadap semua orang, menyampaikannya lembut dan menuntun mereka sampai mereka bisa menerima kebenaran itu. Mungkin itu dari saya. Kak Flo, maaf Kembalikan kepada Am Calvin untuk boleh menutup Kak kita. Flo, Oke, iya Bang, Amang silakan. aku boleh bertanya ini lagi Amang. Banyak orang menyepelekan kalau di bawah umurnya itu memberi nasihat. Sebenarnya bukan nasihat sih, menegur. Banyak. Terus terang, banyak orang sakit hati malah menyepelekan. Ai geleng do peho ngamal ngajari istilah gitu. Dan ibu toho Iya. banyak kita apain. Terus terang saya pribadi ada beberapa orang yang menyampaikan gitu. Saya bilang, saya dari anak saya mendapat pengalaman, satu pelajaran. Karena banyak orang yang tidak mau dikritik seperti yang tadi Amang bilang gitu kan. Unang marisap. Ala di tangan ng warak sonon. Unang marisap po. Apalagi kalau dibilang gereja hamuna. Tapi bapaknya nggak ke gereja. Gitu. Unang kasar ho. Ala di patudo amat tanai do. Tua makna songo dia berkata-kata kebudian kasar segala macamnya. Bagaimana sikap kita menyampaikan kepada mereka ketika orang tua mereka melakukan hal yang tersebut? Kan nggak mungkin kita ngajari, kita suruh mengecam orang tuanya, atau bagaimana terhadap yang mereka sebagai orang muda bisa menjadi dekat di rumah mereka, Mam. Melihat ya, Mam? Iya. Oke. Jadi memang gini ya Bang Kakak. Langsung aku jawab kurang saya. Iya, silakan Ya. Amang. Iya, sambil aku ya. Jadi memang begini Abang Kakak ya. Makanya kenapa Paulus menekankan si Timotius itu dia kepada perbuatan. Ya. Karena memang dilihat si Paulusnya Abang Kakak, ini si Timotius ini muda. Dan banyak orang nggak terterima kalau dengan perkataan. Memang anak-anak nggak salah menyampaikan misalnya nasihat, nggak salah kepada orang dewasa atau lebih tua dari dia nggak masalah. Tapi memang kadang-kadang mau jadi batu sandungan, seperti Abang Roni tadi bilang. Tapi makanya itulah Paulus pintarnya Abang Kakak ya. Dia menasihatkan Timotius, mengarahkan supaya Timotius itu lebih bagus dia mengasih nasihat itu kepada orang lain, terlebih kepada pengajar-pengajar kelas itu melalui tindakan dia, perilaku dia. Dan itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak remaja. Memang bisa, adik-adik bisa kalian nasihati bapak, orang-orang tua, bapak atau mama. Misalnya dengan kata-kata baik. Tapi yang baik itu adalah dengan perbuatan, dengan teladan. Abang Roni pernah nggak abang kakak melihat gini? Kita dapat teladan dari anak-anak, dari perbuatan dia. Pernah nggak? Aku pernah lihat abang kakak ini ya, waktu di apa? Di pinggir jalan, di pinggir jalan ini. Dia itu orang yang anak-anak ini termasuk mencari barang bekas. Ya. Waktu itu ada juga yang apa? Yang di pinggir jalan ini, di jalan mati ini, kulihat dia yang
pakai boneka-boneka itu enggak Abang Kakak? Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Anak-anak ini dia kasih uangnya. Sedikitnya nggak banyak kulihat waktu itu, dia kasih kepada boneka itu. Artinya nggak perlu dengan kata-kata, Abang Kakak ya, nggak perlu dengan kata-kata orang mengakui dia, nasihat dia, entah kayak mana perbuatan tidak. Tapi dengan tindakan dia, itu sudah satu bentuk ya ajaran, nasihat, bahkan nasihat itu bentuk ajaran secara tidak langsung. Itu lebih akurat. Makanya Abang Kakak, si Paulus itu pintar kali dia. Nah, makanya sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak remaja, bisa mengingatkan, menasihatkan ketika bapaknya salah, nggak masalah. Tapi itu kadang-kadang mau jadi batu sandungan, itu yang perlu kita ketahui. Tapi kalau memang menyampaikan yang benar kepada orang tua, ya harus baik-baik. Tapi alangkah baiknya itu dengan semua, dengan tindakan, dengan perbuatan. Itu yang paling penting, Bang Ron. Ya, artinya dari anak-anak pun, anak remaja pun kita bisa melihat teladan dari orang itu. Ketika dari perbuatan luar biasa, pelajaran nasihat ya, bahkan nasihat atau ajaran dari perbuatan mereka. Ya, itu kupikir Kak Flora. Oke, terima kasih Amang. Gimana Pak Aaron? Oke, Kak. Oke, baiklah Amang. Mungkin kembalikan lagi ke Amang untuk boleh sekalian menutup sermon kita di malam hari ini. Ya, intinya yang mau saya sampaikan Abang Kakak, jangan lari dari fokus Abang Kakak ya. Bisa kita buat kembangkan yang lain, tapi fokusnya tadilah kita arahkan ke teks ini ya. Artinya harus bisa menjadi teladan, itu dia Abang Kakak. Sebagai generasi pemuda, untuk menasihati orang, untuk mengubah orang, karakter orang, anak-anak yang bandal, itu dengan perbuatan mereka bisa. Ya, dengan perbuatan mereka yang benar, orang-orang akan melihat. Itu fokusnya. Tapi dengan yang lain juga tambahan-tambahan yang dari Abang Kakak nggak masalah. Tapi fokus jangan pernah hilang Abang Kakak ya. Oke. Amin, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami sermonkan pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih Tuhan, status kami sebagai hamba di tengah-tengah hidup kami. Engkau pilih kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai hamba. Karena itu Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu, terlebih menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih Tuhan, bantu Abang Kakak PDR semuanya dalam menyampaikan firman-Mu ini Tuhan di tengah-tengah diskusi atau kelompok tumbuh bersama anak remaja HKBP Serpong nantinya Bapak. Supaya mereka dapat memahami, mengetahui, dan terlebih menghidupkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, mereka menjadi anak yang benar, anak yang takut akan Tuhan, terlebih menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik di tengah-tengah keluarga mereka, baik di tengah-tengah lingkungan gereja, baik di tengah-tengah lingkungan sekolah, begitu juga lingkungan masyarakat. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Amang. Terima kasih Abang Kakak. Terima Kembali ke kasih, Baron. Amang. Siap. Silakan Bang. Oke, silakan untuk berfoto bersama. Oh ya, oke. Oh iya. Siapa yang ini? Boleh, saya foto. Ayo, Open cam dong, silakan teman-teman. wajahnya diperlihatkan semua.